In progress. Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita ada di hari kelima ya. Di hari kelima nanti kita akan belajar bentuk kalimat yang unik lagi, teman-teman. Tapi bisa dibilang banyak yang menganggap materi hari ini adalah materi yang paling mudah. Jadi nanti tidak akan lama ya, teman-teman. Nah, untuk bentuk kalimat yang unik yang hari ini kita akan pelajari namanya adalah double komparatif, gitu ya. Nah, jadi apa sih double komparatif ini? Nah, sebelum kita membahas double komparatifnya, kita bahas dulu yang komparatifnya dulu ya, teman-teman. Nah, karena komparatif ini di materi kita terakhir kita singgung sedikit di inversi ya, di bab inversi yaitu penanda inversi nomor 4. Nah, komparatif itu adalah caranya kita bilang lebih dari, teman-teman. Ya, jadi bisa pakai more than atau than. Contohnya kemarin adalah Jupiter is much bigger than our planet. Atau diikuti setelah subjek predikat maksudnya ya. Misalnya, Jupiter is much bigger than our planet is. Atau Jupiter is much bigger than is our planet. Seperti itu. Jadi untuk bilang lebih dari, teman-teman bisa pakai more than, bisa pakai than. Karena more atau tambahan di akhirnya kata sifat, itu nanti menambahkan arti lebih seperti itu. Nah, karena kita bisa pakai more, bisa pakai terus kapan pemakaiannya gitu ya. Karena kalau ada dua biasanya ada penggunaan khususnya atau cara penggunaannya, teman-teman. Nah, more itu ditambahkan ke kata sifat untuk menambahkan arti lebih ya. Letaknya di sebelum kata sifat ketika kata sifat itu panjang, teman-teman. Maksudnya panjang itu memiliki lebih dari satu suku kata. Misalnya ya, kata sifat yang memiliki lebih dari satu suku kata itu adalah mahal. Mahal itu bahasa Inggrisnya expensive, ya kan? Nah, kalau misalnya mau bilang lebih mahal, kita bilangnya more expensive. Contohnya lagi adalah menarik gitu ya. Misalnya adalah eh, interesting. Nah, untuk bilang lebih menarik itu kita bilangnya more interesting. Nah, jadi expensive sama interesting itu memiliki lebih dari satu suku kata, teman-teman. Nah, menarik itu kan kalau dibaca X, kemudian pen, ya kan? Kemudian shift. Dan berarti expensive itu memiliki tiga suku kata, ya kan? Makanya karena dia memiliki tiga suku kata atau lebih dari satu suku kata, maka pakainya yang more untuk menambahkan arti lebih. Sama kayak interesting gitu ya. Nah, tapi kalau dia hanya memiliki satu suku kata, atau dua lah ya yang berakhiran dengan Y, kita cukup tambahkan saja di akhiran katanya untuk menambahkan arti lebih. Misalnya kata tipis. Tipis itu bahasa Inggrisnya thin. Nah, kalau dibacakan cuma thin, dia hanya memiliki satu suku kata, teman-teman. Jadi untuk bilang lebih tipis itu kita bilangnya thinner. Sama tebal. Tebal itu bahasa Inggrisnya thick. Nah, untuk bilang lebih tebal kita cukup bilang thicker. Atau lebih jelasnya saya berikan contoh di dalam kotak ini ya, teman-teman. Contoh yang pertama sama-sama kita mau bilang besar. Nah, yang pertama pakai large, yang kedua pakai massive. Large itu kan kalau dibaca cuma large gitu aja ya teman-teman. Dia hanya memiliki satu suku kata. Maka untuk bilang lebih besar pakai large, cukup tambahkan saja di belakangnya. Jadinya larger. Gitu ya. Sedangkan massive, dia memiliki dua suku kata atau suku katanya itu lebih dari satu teman-teman. Nah, maka untuk bilang lebih besar, besarnya itu pakai massive, ya kita bilangnya more massive. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, sama-sama mau bilang murah. Kita bisa pakai cheap, bisa pakai inexpensive. Bedanya kalau cheap itu kan hanya satu suku kata ya, kalau dibaca cuma satu jalan gitu teman-teman, satu kali gitu, cheap gitu aja. Nah, untuk bilang lebih murah, kita pakainya cheap, jadinya cheaper. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita mau bilang murahnya pakai inexpensive, karena inexpensive itu memiliki empat suku kata ya, yaitu in, kemudian x, kemudian pen, kemudian save. Nah, itu disebut dengan suku kata, teman-teman. Nah, karena suku katanya lebih dari satu, maka untuk bilang lebih murah pakai inexpensive, kita pakainya yang more. Nah, jadinya more inexpensive. Gitu ya. Nah, ini contoh yang terakhir adalah caranya kita mau bilang gila. Gila itu tidak selalu negatif ya, teman-teman. Sesuatu yang
menurut kita keren, itu kita bisa sebut gila gitu. Nah, untuk bilang gila ada dua cara. Kita bisa pakai crazy, bisa pakai insane. Nah, dua-duanya sama-sama memiliki dua suku kata. Crazy, insane, ya kan? Nah, bedanya kalau crazy itu dia berakhiran dengan Y, teman-teman. Sedangkan insane tidak berakhiran dengan Y. Nah, dua suku kata kalau dia berakhiran dengan Y, umumnya itu bisa pakai ER. Jadinya crazier untuk bilang lebihnya atau versi lebihnya. Jadinya lebih gila, gitu ya. Nah, tapi kalau kita pakai insane, dia dua suku kata tapi tidak berakhiran dengan Y. Maka kita bilangnya more insane. Untuk bilang lebih gila, gitu ya, pakai insane. Nah, tapi seperti biasa, teman-teman harus ingat di grammar terutama sebenarnya di vocab ya teman-teman yang membuat grammar itu selalu ada pengecualian. Jadi di dalam bahasa Inggris ada beberapa kata sifat yang memiliki versi komparatifnya sendiri. Jadi ada kata lain yang memang artinya versi lebihnya. Itu ya teman-teman. Nah contohnya yang di bawah kotak ini ya. Jadi beberapa kata sifat atau adjektif itu tidak bisa mendapatkan tambahan more atau ketika kita ingin tambahkan arti lebih. Nah, contoh yang pertama adalah good, teman-teman. Good itu bisa artinya baik, bisa artinya bagus. Untuk bilang lebih baik ataupun lebih bagus, kita nggak bisa bilang more good atau gooder, ya. Karena ada kata lain yang versi komparatifnya yaitu better. Jadi untuk bilang lebih baik atau lebih bagus itu ada kata sendiri yaitu better, teman-teman. Kemudian yang kedua, bad, artinya buruk atau jelek gitu ya. Nah, untuk bilang buruk atau jelek kita pakainya bad. Untuk bilang lebih buruk bukan better ataupun more bad ya. Tapi ada kata lain yang memang artinya lebih buruk teman-teman, yaitu worse, yang akhirannya E ya, bukan yang akhirannya T. Tapi yang akhirannya E. Jadi worse, lebih buruk. Nah, berikutnya ada little, artinya sedikit. Untuk bilang lebih sedikit itu sama kayak kita bilang kurang, teman-teman, yaitu less. Ya, jadi less itu juga bisa berarti lebih sedikit seperti itu karena nggak ada littler ataupun more little nggak ada, gitu ya. Dan berikutnya ada far, artinya jauh. Untuk bilang lebih jauh, teman-teman bisa pakai di antara dua ini ya. Yang pertama bisa pakai further. Kalau jauh yang teman-teman maksud itu sesuatu yang tidak bisa terlihat, yang jaraknya atau nggak bisa kita hitung lah, pakai ukuran meter, kilometer seperti itu. Misalnya ya teman-teman, saya ingin belajar TOEFL lebih jauh. Nah, belajar TOEFL lebih jauh kan nggak bisa. Kita berapa kilometer lagi? Kan nggak bisa, teman-teman ya. Maka untuk bilang, saya ingin belajar TOEFL lebih jauh. Ya, bahasa Inggrisnya, I want to learn TOEFL further. Pakai yang U. Ya, further gitu, teman-teman. Sedangkan yang farther itu adalah untuk bilang lebih jauh ketika jaraknya itu fisik, teman-teman. Bisa dilihat gitu ya. Misalnya nih, rumahmu lebih jauh daripada rumahku. Your house is farther from here than my house. Seperti itu. Gitu ya pakainya yang farther karena jarak rumah itu bisa kita ukur teman-teman. Bisa kita hitung pakai satuan kilometer, meter, kaki, dan lain-lain. Kemudian berikutnya ada many atau much. Nah, many sama much itu artinya sama, yaitu banyak. Ya, cuman bedanya many itu untuk menjelaskan kata benda yang bisa dihitung. Contohnya banyak orang, many people. Banyak rumah, many houses. Banyak teman, many friends. Sedangkan much itu untuk kata benda yang tidak bisa kita hitung, teman-teman. Contohnya much water. Contohnya lagi much time. Contohnya lagi adalah much information. Seperti itu. Nah, tapi untuk bilang lebih banyak gitu ya. Jadi untuk bilang lebih banyak, apa namanya, walaupun untuk many ataupun untuk much, itu sama-sama kita bisa pakai more. Nah, jadi artinya sama kayak kita bilang lebih saja, teman-teman. Ya, jadi lebih banyak itu sama kayak lebih saja. Jadi kita cukup bilang more. Di more itu punya arti lain yaitu lebih banyak. Jadi kalau kita mau bilang lebih banyak teman, more friends. Lebih banyak waktu, more time. Lebih banyak rumah, more houses. Lebih banyak informasi, more information. Misalnya seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah komparatif. Jadi caranya kita bilang more atau untuk menambahkan arti lebih ke kata sifat.
gitu ya. Jadi ada yang pakai more, ada yang pakai are, ada juga yang bentuknya berubah. Jadi ini masalah vocab teman-teman ya. Nah, kalau di kalimat double komparatif, kalau komparatif kan cukup bilang more atau are tadi ya. Kalau di kalimat double komparatif, nanti sebelumnya more itu teman-teman tambahkan the. Oke, jadinya the more. Dan artinya bukan lagi lebih teman-teman, artinya menjadi semakin. Nah, karena di dalam namanya kan ada kata double ya. Nah, kalimat double komparatif itu memiliki dua, minimal memiliki dua ya, eh, susunan the more seperti. Jadi ini caranya kita bilang semakin apa dalam bahasa Inggris. Gitu ya, teman-teman. Nah, di dalam kalimat double komparatif itu, subjek predikat tidak lagi wajib. Jadi kalau teman-teman menemukan salah satu dari penanda double komparatif di soal nanti, teman-teman lupakan mencari subjek predikat. Karena ada yang lebih penting yaitu the more satu lagi yang hilang. Itu ya, selain yang diberikan di teks. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Misalnya dalam bahasa Indonesia kita mau bilang semakin cepat, semakin baik. Nah, ini kalau ditranslate teman-teman cukup bilang the sooner the better. Kemudian ditutup pakai titik, tidak apa-apa teman-teman. Padahal di kalimat ini kalau teman-teman cari tidak ada predikat sama sekali. Juga tidak ada kata benda sebagai subjek. Jadi keunikan double komparatif di sini teman-teman ya. Yang pasti salah satunya nanti pasti akan dihilangkan. Entah yang depan, entah yang di belakang bentuk the more-nya. Dan teman-teman harus mencarikan yang hilang gitu ya. Contoh berikutnya teman-teman. Tirulah padi, semakin berisi, semakin merunduk. Nah, jadi kalau di Inggris kan, learn from rice. The more grains it contains, the lower it bows. Nah, ada subjek predikatnya juga nggak apa ya. Yang pasti dipisah sama koma seperti itu. Lanjut ke contoh berikutnya. Semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk dihuni. Nah, nanti kalau ditranslate, the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Nah, ini kalau kita translate, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Seperti itu. Nah, atau kita dengarkan penggunaannya di speaking ya. Kita dengarkan yang diucapkan oleh Bapak Barack Obama. Silakan teman-teman. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, jadi Bapak Barack Obama bilang, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Jadi kalau diartikan semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu, semakin murah biaya pendidikanmu. Seperti itu. Nah, kemudian contoh kedua, kita dengarkan, ini cuplikan saya ambilkan dari filmnya Kung Fu Panda ya, lebih tepatnya Kung Fu Panda ketiga teman-teman ya. Kita dengarkan yang diucapkan dari Master Oogway, yang diucapkan oleh Master Oogway. Silakan. When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? Nah, jadi siapa tadi namanya Master Oogway, si kura-kura tadi ya. Dia tadi bilang, when will you realize the more you take, the less you have. Jadi kalau diartikan, kapan kamu akan menyadari semakin sedikit yang kamu ambil, semakin banyak yang kamu ambil, semakin sedikit yang kamu miliki. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh di penggunaannya soal structure TOEFL ya. Jadi sebenarnya teman-teman, soal double komparatif ini sejak saya tes ya, pandemi awal ya, sampai akhir tahun 2024, soal double komparatif ini tidak pernah muncul. Nah, tapi di bulan Januari kemarin pertengahannya atau Februari, saya lupa, kayaknya Januari kemarin teman-teman. Nah, itu soal ini keluar gitu ya. Walaupun keluarnya cuma satu soal seperti itu. Makanya jenis soal ini tuh paling sulit nyarinya teman-teman. Nah, jadi contoh soalnya seperti ini. Caranya sama ya, seperti biasa teman-teman cari dulu subjek predikat. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ketika teman-teman mencari subjek predikat, teman-teman menemukan koma misalnya ya, terus diikuti the more, bla bla bla, nabrak the lagi.
Nah kan jadi the-nya ada dua teman-teman. The more kata benda ketemu the lagi kata benda. Nah inilah penanda double komparatif karena ini nanti artinya jadi semakin teman-teman. Otomatis karena di sini ada penanda double komparatif, teman-teman lupakan subjek predikat ya. Nah berarti di sini teman-teman harus carikan the more satu lagi ya, gandengan apa namanya double komparatif satu lagi. Nah di pilihan A, B, C, D yang susunannya adalah the more itu adalah antara Bravo atau delta. Jadi yang cari itu salah karena nggak ada more-nya ya teman-teman, tiba-tiba the diikuti kata sifat biasa padahal di situ ada penanda double komparatif di soal ya. Kemudian kalau yang alpha the diikuti kata benda, nah itu nggak ada the more, nggak bisa teman-teman ya, kita butuhnya yang the more. Nah, bedanya Bravo sama Delta adalah, nah yang Bravo dulu ya teman-teman, ini teman-teman harus hati-hati kalau yang Bravo. Kenapa? Karena the dengan more-nya ini atau R-nya ini, dia tidak jadi satu teman-teman, dia berdiri sendiri-sendiri. Kenapa? Karena setelahnya ada kata benda. Jadi teman-teman, the itu adalah kata sifat ya, namanya determiner artikel. Nah, kata sifat itu fungsinya di dalam kalimat cuma satu, yaitu mensifati atau menjelaskan kata benda. Sama, loose, ini juga kata sifat artinya renggang, teman-teman. Renggang itu kata sifat, fungsinya di kalimat juga menjelaskan kata benda. Nah, ini nanti kalau diartikan, kalau yang Bravo ya, teknik pengecatan menggunakan kuas yang lebih renggang itu. Jadi artinya bukan semakin. Nah, supaya artinya semakin, kata benda ini harus dipisahkan. Supaya the ini sama R ini jadi satu, teman-teman. Nah, cara memisahkan kata bendanya ini, teman-teman tambahkan the satu lagi. Atau teman-temannya the. Jadi yang kedua, itu boleh teman-teman ganti. Selain the, boleh pakai misalnya boleh pakai an, tergantung penggunaannya. Boleh juga kepemilikan misalnya. Atau demonstratif, misalnya that, misalnya this, misalnya these, ataupun those. Gitu ya. Intinya harus dipisah supaya R-nya itu nanti jadi satu sama the. Seperti itu. Oke, apalagi di setelahnya itu kan juga the more the gitu teman-teman. Ya kan? Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang delta. Di situ kalau teman-teman lihat the loser itu kan jadi satu karena the-nya itu ada lagi, yang miliknya brushwork ada sendiri, teman-teman. Gitu ya, walaupun the yang kedua ini teman-teman ganti tidak apa-apa. Ganti misalnya kepemilikan. The loser his brushwork is, misalnya seperti itu juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the loser, the brushwork is instances landscapes, the more vitality and character, the paintings seem to possess. Nah, kalau diartikan, semakin renggang teknik pengecatan menggunakan kuas dalam karya-karya pemandangannya Stevenson, semakin banyak vitalitas dan juga karakteristik yang lukisan-lukisan itu nampak miliki. Kalau diartikan seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman, mungkin adakah yang pengen teman-teman tanyakan? Silakan, jangan sungkan-sungkan teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Baik deh, kalau nggak ada, seperti biasa, kita ke latihan. Untuk chatnya, teman-teman saya batasi supaya hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya ya. Dan juga untuk mic-nya saya mute dulu supaya tidak ada suara bocor. Silakan teman-teman coba dulu. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dan kemudian kita bahas bersama ya. Dan saya lihat ada jawaban Delta. Delta sepertinya, oh enggak, ternyata ada juga jawaban Charlie. Oke, mari kita cek bersama ya. Ditarik dari depan ke belakang, cari predikat dulu teman-teman. Nah, ketika mencari predikat, teman-teman menabrak susunan the more the seperti ini, lupakan subjek predikat ya. Karena ini adalah penanda double komparatif teman-teman. Yang mana double komparatif itu harus minimal ada dua. Nah, di setelah koma harusnya ada the more satu lagi, tapi tidak ada.
Ya sudah, berarti teman-teman carikan the more satu lagi. Nah, di pilihan ganda yang the more atau the itu cuman yang delta. Nah, jadi jawabannya yang delta ya, teman-teman. Kalau yang Charlie itu cuman the diikuti kata sifat, tidak ada more atau yang menjadikannya nanti jadi semakin. Jadi tidak sama nanti, teman-teman. Ya, nah jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, the higher the temperature in a region, the higher the demand there is for electricity to power air conditioners. Jadi kalau diartikan, semakin tinggi temperatur atau suhu di suatu wilayah, semakin tinggi kebutuhan yang ada untuk listrik, untuk menenagai AC atau conditioner udara, seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban delta. Delta. Oke, semuanya menjawab delta. Oke, kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ, nah ketika mencari subjek predikat, teman-teman kok menemukan ada the more, lupakan subjek predikat, teman-teman. Karena di sini teman-teman harus carikan the more satu lagi. Nah, berarti jawabannya yang delta ya. Nanti kalau dibaca, the more innovative the design of a building, the greater its appeal. Jadi kalau diartikan, semakin inovatif desain dari suatu bangunan, semakin besar daya tariknya. Seperti itu. Atau seleranya gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan teman-teman kirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Alpha. Oke, antara Alpha atau Bravo, mari kita cek bersama ya, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di depan itu ada, nah ternyata di belakang juga ada. Ya, ini adalah penanda double komparatif, teman-teman. Ya, nah karena ada penanda double komparatif di sini, berarti kan eh, sudah lengkap gitu ya penanda double komparatifnya. Nah, masalahnya adalah titik-titik ini terletak di setelahnya the more yang pertama. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi the more supaya kata bendanya tidak jatuh teman-teman, tambahkan the satu lagi atau benda yang dibandingkan itu harus jelas. Nah, supaya benda itu jelas dan terpisah dengan the more satunya, apa namanya teman-teman eh, tambahkan the atau teman-temannya the untuk kata bendanya. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada the-nya cuma satu, yaitu yang alpha. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the higher the temperature in a conductor, the greater the resistance. Jadi kalau diartikan, semakin tinggi suhu di suatu konduktor, gitu ya, atau konduktor itu yang menyalurkan listrik gitu teman-teman, yang menghantarkan listrik maksud saya. Semakin besar juga resistance-nya. Jadi kalau konduktor itu panas atau suhunya tinggi, resistance atau hambatannya itu semakin tinggi. Maksudnya seperti itu. Itu ya. Dan kenapa ada the-nya? Karena benda yang dibandingkan harus jelas. Bisa dicek di soal-soal sebelumnya tadi, Miss. The more innovative the design. Bisa dicek lagi di soal sebelumnya. The higher the temperature. Ya kan? Karena suhunya itu maksudnya suhunya jelas. Jadi semakin berarti lebih atasnya lagi. Itu bagaimana? Kalau lebih atasnya lagi, bagaimana? Seperti itu. Itu ya. Nah, atau yang dicontoh tadi. The more vitality and character, the painting seem to possess. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban bravo, bravo, dan semuanya menjawab bravo ya. Kita cek bersama teman-teman. Ditarik dari depan ke belakang, the focus on the subject or scene achieve. Ini verb 3 teman-teman. Nah, ketika mencari predikat, teman-teman menabrak the more di bla 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 the seperti ini, lupakan subjek predikat ya, karena ini penanda double komparatif yang mana di sini harusnya ada penanda satu lagi. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo yang susunannya the more satu-satunya ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the more refined the focus on a subject or scene achieved in photography, the more detailed the resulting image. Jadi kalau diartikan, semakin bagus, semakin baik gitu ya, fokus dari suatu benda atau kejadian yang dicapai dalam fotografi, semakin besar atau semakin banyak, semakin detail, maaf teman-teman, gambar akhirnya atau gambar hasilnya seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dan saya lihat ada jawaban bravo, bravo, semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama teman-teman. Tarik dari depan ke belakang, cari predikat. Nah, ketika mencari predikat, teman-teman menemukan the more, the seperti ini, lupakan predikat. Karena ini penanda double komparatif ya. Ada yang lebih penting yaitu penanda double komparatif satu lagi atau the more satu lagi. Nah, di pilihan ABCD yang the more cuma satu yaitu yang bravo. Ya sudah, berarti jawabannya bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the more developed the social networks, the stronger the community bonds they create. Jadi kalau diartikan semakin maju gitu ya, networks itu jaringan atau apa ya teman-teman, eh, ikatan gitu. Jadi ikatan-ikatan sosial semakin kuat, ikatan masyarakat yang diciptakan seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang double komparatif. Memang sedikit ya, karena itu tadi yang saya sampaikan teman-teman. Soal double komparatif ini adalah soal yang paling jarang keluar di soal structure. Nah, dari sekian tahun saya ikut tes atau ambil tes setiap bulan beberapa kali gitu ya. Baru bulan Januari atau Februari kemarin, soal ini baru keluar. Nah, kemudian saya tes lagi pun itu nggak keluar lagi, teman-teman. Jadi kemungkinannya sangat kecil dan untuk mencari jenis soal ini memang cukup sulit seperti itu. Nah, mungkin sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan, teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman ya. Dan di chat ada pertanyaan, Mister, ini berarti tentang demor-demor aja ya? Betul, materi hari ini tentang caranya kita bilang semakin apa, semakin apa. Beda dengan the most. Kalau the most beda ya, the more gak boleh gandeng the most, teman-teman. Gak nyambung nanti, beda arti. Kalau the more semakin, the most yang paling. Masa kita bilangnya, misalnya ya, semakin sulit suatu masalah, maksudnya semakin sulit suatu masalah yang paling apa namanya, yang paling menyulitkan, kan nggak enak gitu. Jadi misalnya eh, semakin apa tadi saya lupa jadinya, semakin sulit suatu masalah katakanlah gitu ya, semakin sulit pemecahannya, misalkan seperti itu. Jadi semakin semakin itu ya, supaya informasi yang disampaikan itu nyambung, Miss. Itu jadi the more. Dan bentuknya ya cuma satu itu, teman-teman. Jadi makanya double komparatif ini bentuk kalimat yang sebenarnya lumayan mudah, walaupun dia dipakai di kalimat formal gitu ya, kalau dalam bahasa Inggris. Tapi bentuknya karena cuma begitu aja, yaitu bab ini banyak yang bilang paling mudah seperti itu. Sayangnya paling jarang keluar gitu ya.
Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Atau nanti kalau teman-teman latihan menemukan kesulitan, japri aja ya teman-teman. Jangan sungkan-sungkan. Oke, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif teman-teman semuanya. I'll see you again next time. Insya Allah. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good day guys. See you next time.